Suatu ketika di Indonesia, di media sosial ramai dengan suatu pendapat, opini, atau suatu kejadian tertentu. Namun di dunia nyata, di masyarakat, kadang kita melihatnya, kok tidak seperti di media sosial. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Beberapa lembaga analisa survei menyatakan bahwa di media sosial pendapatnya A sekian banyak, pendapatnya B sekian banyak, tapi kok tidak terasa di masyarakatnya, tidak sama. Apakah berarti media sosial tidak merepresentasikan dunia nyata? Belum tentu juga. Ternyata kalau kita selidiki, data di media sosial ini mengandung outlier. Jadi 2% dari pengguna media sosial itu bisa menghasilkan hingga 60% informasi. Jadi ada orang yang setiap hari sering bermain media sosial, mengupdate status mungkin lebih dari 10 kali dalam sehari untuk memukakan pendapatnya, sehingga terjadi kejadian yang seperti tadi. Nah, data ini disebut outlier ya. Tidak hanya outlier ya, tapi juga adanya noise. Misalnya penggunaan bot, terutama di tahun-tahun politik, ada yang namanya cyber army, ada yang namanya bot buzzer dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian mempengaruhi data sedemikian sehingga data di media sosial pada kasus kita ini jadi tidak merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya. Nah, pada kesempatan kali ini di EDA 02 ini kita akan bicara mengenai outlier dan juga kita akan bicara mengenai missing value. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali code yang diberikan di website Taudata Analytics di GitHub-nya itu lebih sering diupdate ya, lebih sering diupdate sehingga pemirsa diharapkan untuk terus tidak hanya mengikuti videonya, tapi juga mengecek code yang ada di website Taudata. Dengan begitu, maka akan semakin lengkap. Selamat mengikuti. Nah, pre-processing selanjutnya adalah kita ingin mengeliminir, mengeksklud, atau kemudian memperbaiki noise di data. Nah, kenapa noise di data ini terjadi? Ya, ini terjadi karena banyak hal. Tergantung datanya berasal dari mana. Ya, misalnya kalau datanya berasal dari sensor, bisa jadi karena misalnya baterainya lemah, atau karena ada faktor cuaca yang mengganggu sensornya, atau misalnya alat ukurnya bermasalah. Kalau diinput secara manual mungkin ada kesalahan input oleh yang entry, dan lain sebagainya. Kalau datanya dikirim karena transmisi yang tidak sempurna, nah ini biasanya noise ini kemudian terjadi, termasuk karena inkonsistensi penamaan sesuatu. Misalnya jenis kelamin ada pria, ada lelaki, ada laki-laki, gitu, ada cowok banget misalnya seperti itu. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan outlier ya, outlier. Nah, kalau outlier ya adalah data yang kemudian dia berbeda secara signifikan dengan data-data lainnya. Nah, outlier bukanlah noise, dalam artian berarti outlier adalah data yang valid. Nah, terutama di big data, outlier akan ada dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, sampai sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting bagi data scientist. Satu, saya sering membaca atau mendengar penjelasan tentang outlier bahwa kemudian outlier di-exclude. Nah, ini kata-kata outlier di-exclude ini tidak tepat. Tidak tepat. Karena apa? Nanti di dunia nyata, justru perusahaan itu tertarik dengan para outlier ini. Ya, jadi kenapa begitu? Karena biasanya misalnya outlier ini adalah klien-klien, customer-customer yang mungkin penghasilannya sangat besar. Nah, outlier bisa outlier kiri, outlier kanan gitu ya. Tapi contohnya misalnya di Indonesia itu nasabah dengan simpanan lebih dari 2 miliar dan tersimpan selama lebih dari setahun ya mengendap, itu jumlahnya lebih dari 250.000 orang di Indonesia saja tuh. Jadi ya
para outlier ini kan ya adalah orang-orang yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian jangan di-exclude. Kata-kata yang tepat adalah kemudian diolah secara terpisah. Kenapa diolah secara terpisah? Karena model statistik dan machine learning biasanya kemudian memiliki asumsi bahwa datanya berasal dari sebuah distribusi. Gitu ya. Sedangkan kalau outlier ini kan seolah-olah jadi kayak dua distribusi ya, walaupun juga di big data kebanyakan seperti ini ya, distribusinya distribusi long tail atau Pareto. Nah, di sini terlihat adanya outlier seperti kayak di media sosial 2% user itu mengenerate kurang lebih 60% informasi. Ya. Sehingga kemudian kita harus hati-hati nih kalau menyimpulkan sesuatu data dari media sosial. Karena bisa jadi itu tidak mengilustrasikan data yang dari seluruh netizen. Jangan-jangan hanya 2% ininya aja yang aktif dari media sosial. Jadi hati-hati dalam mengeneralisasi atau menginterpretasi hasil dari media sosial. Jadi itu ya, jangan di-exclude ya. Yang kedua tadi, nah ini kemudian diolah secara terpisah, kemudian tergantung ya. Kalau jumlahnya sedikit, biasanya kita lakukan EDA lagi. Jadi hanya lakukan basic statistik dan exploratory. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak, kemudian kita bisa lakukan pemodelan juga setelah melakukan EDA tentu saja, seperti itu. Hal kedua yang ingin saya sampaikan terkait outlier ini adalah ada model-model yang kemudian robust terhadap outlier, ada model-model yang tidak robust terhadap outlier. Ya, gitu. Jadi contohnya misalnya kayak K-means, ya. K-means karena dia menghitung centroidnya menggunakan means rata-rata, maka dia tidak robust terhadap outlier. Tapi misalnya model-model yang berdasarkan frekuensi seperti decision tree itu cukup robust terhadap outlier dan juga bahkan nanti bisa menangani missing value. Jadi kemudian ini juga bisa menjadi perhatian ketika data scientist atau data analis melakukan pre-processing. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bahwa outlier itu bisa kemudian kita kategorikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah univariate outliers, yaitu outliers yang kemudian kita dapatkan dari sebuah variabel. Jadi contohnya misalnya variabel X1 di sini, lalu kita cari outliernya. Nah, ini cenderung mudah jika univariate. Karena kemudian kita bisa misalkan mengasumsikan data tersebut berasal dari suatu distribusi, lalu membuat semacam misalnya selang kepercayaan. Nah, di luar selang itu maka dia dianggap sebagai outlier. Atau misalnya kita bisa menggunakan box plot untuk menemukan misalnya outlier berdasarkan nanti kuartil. Oke. Nah, tapi outlier tidak hanya kemudian univariate. Ada kalanya misalnya datanya seperti ini, ya seperti ini misalnya. Lalu di sini misalnya adalah X2, di sini X1, jadi multivariat. Lalu ada sebuah data misalnya di sini. Nah, kalau kita lihat hanya nilai X1-nya saja, dia tidak terlalu istimewa karena ada data lain yang juga nilainya lebih besar dari X1. Kalau lihat nilai X2-nya dari data ini, dia pun demikian. Masih ada yang lebih kecil dan lebih besar, normal-normal saja. Tapi kalau kita lihat X1 dan X2 sekaligus, maka kita dapatkan bahwa data ini adalah outlier karena kemudian tidak ada data lain di sekitarnya. Nah, ini biasanya aplikasinya contohnya seperti fraud detection. Fraud detection itu kalau dilihat per variabel tidak ada yang aneh, tapi kemudian kalau kita lihat beberapa variabel sekaligus, maka kita kemudian bisa mendeteksi hal tersebut. Fraud ini bisa kemudian misalnya transaksi kartu kredit, transaksi di marketplace, promo gitu ya, yang aneh dan lain sebagainya. Ada beberapa macam ya, sebenarnya ada banyak sekali metodenya, tapi yang mainstream biasanya adalah DB-scan untuk data yang tidak terlalu besar, tapi sayangnya di distributed computing seperti big data, DB-scan ini sulit algoritmanya untuk dibikin scalable. Jadi dia efisien untuk data yang kecil, tidak besar, tapi kemudian tidak scalable untuk data yang sangat besar. Nah, untuk data yang sangat besar di big data biasanya kita makanya isolation forest. Nah, ini support di Spark, ya ini jadi bisa untuk big data seperti itu.
Nah, ini ada beberapa referensi yang saya sertakan untuk kemudian membahas lebih jauh tentang outlier ini. Nah, kita akan bahas di BISCAN di pembahasan nanti saat unsupervised learning bagian kedua, tapi yang akan dibahas nanti di modul EDA ini adalah outlier yang univariat. Mari kita kemudian mengaplikasikan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita mulai dengan di sini, kita mulai dengan kategori plot ya. Kita lihat di sini. Nah, terlihat di sini ya, kategori plot tidak bekerja karena ada ini nih, ada outlier. Ya, tadi sudah disampaikan, disinggung bahwa outlier tidak hanya kemudian mempengaruhi performa model, tapi bahkan sekedar visualisasi dia tidak bisa bekerja kalau ada outlier ini. Nah, ini bisa outlier, bisa noise ya. Nah, bagaimana kita caranya kita membedakan antara outlier dan noise? Nah, ini harus kita kembalikan, kita tanyakan kepada yang mengerti tentang datanya, misalnya data engineer-nya atau database administrator atau pihak lain yang mengerti, yang bisa memvalidasi apakah ini outlier atau noise. Kalau noise, maka kemudian kita bisa safely remove dari data kita, seperti itu. Oke, nah cara pertama ya kita bisa kemudian mengasumsikan datanya berasal dari distribusi normal. Nah, ini di statistika deskriptif, statistika dasar, kita belajar misalnya interval kepercayaan misalnya 95%. Maka kemudian di situ X bar plus minus 2 standar deviasi, kurang dari datanya, kurang dari X bar plus 2 standar deviasi, seperti itu ya. Oops, ya. Nah, ini adalah serang kepercayaan 95%, bisa juga 99% dengan 3 standar deviasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita asumsikan datanya berdistribusi normal, maka kita bisa memanfaatkan confidence interval atau serang kepercayaan ini untuk menentukan kemudian apakah datanya itu termasuk outlier atau tidak. Untuk kemudian melihat si outlier tadi, bisa juga kita gunakan distribution plot. Nah, di Python ini cukup mudah, perintahnya hanya kemudian kita pakai modul Seaborn ya, distribution plot, displot, lalu kemudian adalah variabel yang ingin kita plot distribusinya. Lalu di sini KDE true, itu ini si kurva ini nanti. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini karena adanya di sini outlier ya, outlier atau noise ya. Kalau kita asumsikan datanya berdistribusi normal, jadi harga rumah tadi berdistribusi normal artinya banyak yang harganya di rata-rata, lalu yang harganya murah sekali dan mahal sekali itu cenderung lebih sedikit ya, berarti berdistribusi normal. Maka kita kemudian bisa menggunakan tadi interval kepercayaan. Nah, karena kalau absolut X kurang dari 1, maka artinya min 1 kurang dari X kurang dari 1, maka kita bisa manfaatkan itu. Di sini absolutnya adalah ini ya. Nah, ini adalah harga rumah dikurangi rata-ratanya itu kurang dari sama dengan 2 kali standar deviasi, seperti itu. Nah, ini adalah menghitung rata-rata lewat modul Pandas ya. Jadi di data frame-nya langsung dia punya fungsi rata-rata, min, dan standar deviasi, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita simpan ini. Nah, ini hasilnya kalau nanti kita lihat, ini hasilnya adalah Boolean index, Boolean vector lebih tepatnya. Jadi nilainya kalau kita jalankan di sini, nah dia nilainya adalah sebanyak datanya 932 baris, yang nilainya adalah true dan false. True jika dia terletak pada interval serang kepercayaan interval ini, yang 95% yang kita gunakan, dan dia bernilai false jika dia tidak dalam dalam interval tersebut. Kemudian kita akan menggunakan si vektor boolean tadi ya, kita jadikan indeks ke data frame kita, price. Lalu misal di sini saya simpan dalam sebuah variabel baru, price 2. Tapi sebenarnya kita bisa safely gunakan nama variabel yang sama. Tapi ini karena nanti saya ingin membandingkan, menunjukkan di proses-proses selanjutnya, makanya saya sengaja simpan dalam variabel yang berbeda, di mana price 2 adalah saat outlier-nya sudah tidak ada, dan price adalah data frame yang masih memiliki outlier-nya. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, kalau dijalankan seperti terlihat, maka yang tidak ada outlier-nya di sini price2.shape itu 931, sedangkan price.shape 932. Jadi
satu outlier tadi sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Nah, kemudian kalau kita plot lagi distribution plotnya, maka nampak dia lebih seperti distribusi normal. Nah, oke. Begitu pula kalau kita kemudian buat lagi nih kategori plotnya, seperti terlihat di sini, maka plotnya sekarang nampak lebih informatif dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kalau dari sini kemudian, nah ini tricky ya. Visualisasi itu secara umum sangat membantu sekali data analis dan data scientist, tapi kita harus hati-hati dalam menginterpretasi. Contohnya di sini ya, atau biasanya disebut sebagai visualization policies. Itulah mengapa data scientist harus memiliki critical thinking yang baik. Dari hasil ini seolah-olah kita menyimpulkan bahwa karena ini sumbu Y-nya adalah harga rumah, dan sumbu X-nya adalah berbagai tipe tempat parkir ya, yaitu tertutup tempat parkirnya, tidak ada tempat parkir, tidak disedia informasinya di data dan terbuka. Seolah-olah sepertinya harganya kurang lebih sama. Nah, kita tergoda untuk menyimpulkan kemudian bahwa di data kita tempat parkir tidak mempengaruhi harga rumah. Mau ada tempat parkirnya, mau enggak, tertutup atau terbuka, maka harganya kurang lebih sama. Nah, ini hati-hati dalam menginterpretasi seperti ini. Kenapa? Kita harus memahami, harus hati-hati ketika kita ingin menginterpretasi sebuah visualisasi, maka satu hal yang menjadi keterbatasan visualisasi adalah keterbatasan dimensi. Keterbatasan dimensi dari visualisasi. Beda nanti kalau kita menggunakan model, di mana kita bisa menggunakan lebih banyak variabel bersamaan, dan bahkan misalnya variabel yang tidak berpengaruh terhadap model, terus bisa kita seleksi, kita filter seperti itu. Nah, kurang tepat untuk mengatakan seperti tadi bahwa tempat parkir tidak mempengaruhi ya, tipe parkir tidak mempengaruhi harga rumah. Karena apa? Karena kemudian ada variabel-variabel lain. Sebagai contoh misalnya bisa jadi yang tidak ada tempat parkirnya, luas bangunannya lebih besar, atau misalnya yang begitu pula yang ada tempat parkirnya dan tertutup misalnya, tapi dia misalnya tanahnya lebih kecil dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga kalaupun mau menyimpulkan seperti tadi, maka perlu ditambahkan kata-kata kalimat di depannya, yaitu jika diasumsikan luas bangunan, luas tanah, dan lain sebagainya itu sama, maka sepertinya ada indikasi bahwa tempat parkir tidak mempengaruhi harga rumah. Nah, itu masih oke. Tapi untuk kemudian secara strongly menyimpulkan bahwa tipe parkir mempengaruhi harga rumah, ini kurang tepat seperti itu. Saat saya mengajar mata kuliah seperti metode penelitian, biasanya di awal semester saya meminta mahasiswa untuk melakukan penelitian kecil-kecilan. Saya sengaja menanyakan kepada mereka, coba teliti di kelas kalian saja dulu, di angkatan kalian, di jurusan yang sama, coba teliti apakah misal jarak antara rumah dengan kampus, atau asal sekolah, atau tingkat ekonomi orang tua, atau tingkat pendidikan orang tua, itu mempengaruhi IPK sang mahasiswa. Nah, ini biasanya jadi salah satu tugas pertama di mata kuliah metode penelitian kalau saya mengajar mata kuliah tersebut. Saya sengaja memberikannya di awal dan membiarkan mahasiswa berkreativitas dalam mengambil dan mengolah data. Saya kepingin mereka learning by doing, belajar dari dengan melakukan. Jadi saya tidak memberikan dulu teorinya dan lain sebagainya. Karena baru belajar, wajar biasanya mahasiswa kemudian membuat survei yang pertanyaannya kurang lebih misalnya namanya siapa, dan NIM-nya berapa, IPK-nya berapa, lalu gaji orang tua berapa, dan seterusnya. Itu. Lalu saya minta mereka merepresentasikan hasilnya. Nah, tidak terlalu mengagetkan, ya. Mereka yang mengisi, responden yang mengisi kuesioner dari mahasiswa ini, biasanya itu untuk mahasiswa yang golongan ekonominya rendah,
either misalnya tidak mengisi pertanyaan tersebut atau mungkin mengisinya tidak tepat gitu ya, karena malu dan lain sebagainya. Apalagi di di formnya ada ngisi nama dan NIM-nya gitu ya. Terus ditanya juga IPK. Nah, jadi IPK dan pendapatan ini cenderung missing bagi mereka yang berekonomi rendah, menengah ke bawah, atau yang IPK-nya tidak bagus. Kalau yang IPK-nya misalnya cum laude ke atas mungkin akan mengisi. Nah, ini adalah salah satu kasus di mana missing value terjadi. Jadi missing value terjadi karena beberapa sebab, ya, tergantung bagaimana datanya diambil. Kalau lewat survei biasanya salah satunya karena hal-hal seperti ini. Bisa juga kalau misalnya datanya diambil dengan alat-alat devices ya, mungkin alatnya rusak, baterainya lemah, atau kondisi cuaca dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau kita kembali ke cerita tadi, di riset sederhana tadi, mahasiswa, maka kalau kita kemudian mengolah datanya, lalu misalnya mengimputasi atau mengganti nilai yang hilang tadi dengan misalnya rata-rata, maka hasil analisa yang akan keluar dari data tersebut akan bias sekali. Akan bias sekali hanya towards ke arah mereka yang IPK-nya tinggi dan yang ekonominya tinggi. Seperti itu. Karena kalau kita punya data yang kemudian hanya di sisi kanan gitu ya, jadi hanya yang IPK-nya besar dengan penghasilan besar, maka nanti kesimpulannya di situ saja. Jadi tidak kemudian apabila digeneralisir, wah ini nanti pengaruh ekonomi terhadap IPK gini, ternyata jadi salah. Sehingga imputasi masalah missing value tidak sesederhana kemudian menggantinya dengan rata-rata atau suatu nilai yang lain. Jadi missing value ini adalah sesuatu yang cukup kompleks dan bahkan di beberapa kurikulum ini satu mata kuliah sendiri untuk dibahas seperti itu. Oke, di video ini kita akan membahas hanya dasarnya saja, berikutnya akan terus diupdate beberapa bahasan tentang missing value dan imputasinya sedikit demi sedikit akan terus ditambahkan. Tapi untuk lebih jelasnya akan dibahas pada saat sesi sinkronis ya, saat kita tatap muka bersama saya atau dosen yang lain. Selamat mengikuti. Hal berikutnya yang akan kita bahas dalam pre-processing atau data preparation di exploratory data analysis ada missing value, data yang hilang, yang tidak ada di data set kita gitu ya. Data set missing value ini terjadi karena apa? Bisa terjadi karena misalnya di kuesioner ada yang tidak diisi gitu ya, di survei atau kuesioner ada yang tidak diisi karena misalnya tidak mengerti pertanyaannya atau karena sebab lain, karena human error dan faktor-faktor lainnya. Oke, nah, bagaimana mendeteksi ini di data kita? Nah, ini missing value bisa bermacam-macam ininya penulisannya gitu. Ada yang kemudian benar-benar missing, ada yang dengan spasi, ada yang dengan strip dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang NA, ada yang nul. Nah, ini kemudian yang membuat pekerjaan data scientist dan data analis menjadi agak lebih lama untuk mendeteksi semua macam missing value di datanya. Di Python sendiri, itu ada fungsi untuk mendeteksi missing value, tapi yang bisa dideteksi di Python hanyalah kemudian missing value yang dinyatakan seperti ini. Jadi null, NA, atau N/A, terus hashtag N/A, dan seterusnya seperti ini. Huruf kecil maupun huruf besar nulnya. Tapi di luar ini, maka kemudian kita harus deteksi sendiri dalam program EDA kita. Berikutnya, yang ingin saya bahas tentang missing value dan sangat penting sekali adalah tentang apakah missing value-nya random atau tidak. Ya. Ketika saya ngajar metode penelitian, biasanya di awal semester saya sengaja meminta mahasiswa untuk meneliti beberapa hal sederhana, tanpa kemudian memberikan detail petunjuk lebih lanjut. Yang saya minta untuk mereka teliti diantaranya adalah mencoba meminta mereka meneliti apakah misalnya ekonomi orang tua itu mempengaruhi prestasi akademik atau tidak, yang dalam hal ini misalnya direpresentasikan dengan IPK mahasiswa. Lalu misalnya jarak dari rumah
dari rumah ke kampus gitu ya. Rumah ke kampus, apakah mempengaruhi prestasi akademik atau tidak. Juga misalnya asal sekolah, ya, asal sekolah dan lain sebagainya, ya. Ini ada beberapa, biasanya saya sampai 6 atau 7 gitu minta mahasiswa untuk meneliti lewat misalnya ya teman-temannya aja yang satu fakultas atau satu jurusan bahkan seperti itu. Nah, kemudian mereka biasanya membuat kuesioner ya, membuat kuesioner. Nah, karena baru di awal semester belum diajarkan macam-macam, biasanya yang mereka lakukan adalah membuat kuesionernya, suruh isi nama, nomor induk mahasiswa, lalu penghasilan orang tua, misalnya asal sekolah, jenis kelamin, terus ada lagi tadi ya penghasilan orang tua gitu dan lain sebagainya. 1-2 minggu kemudian mereka sudah terkumpul datanya, saya minta untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah itu mereka kemudian menyimpulkan diantaranya dari sini adalah saya minta mereka lakukan EDA dulu ya. Di sini ada yang missing value tentu saja. Di antaranya adalah penghasilan orang tua gitu ya. Nah, saya tanya apa yang mereka lakukan terhadap missing value tersebut, ya mereka lakukan imputasi dengan cara mengisinya dengan rata-rata. Make sense ya? Sepertinya nggak ada masalah ya. Nah, setelah itu coba dianalisa, setelah dianalisa ternyata kesimpulannya menurut hasil penelitian sederhana mereka adalah penghasilan orang tua tidak mempengaruhi prestasi akademik. Oke. Sampai situ, kemudian saya bimbing mereka dengan cara kemudian coba kamu teliti lagi, yang missing value di penghasilan orang tua itu membentuk pola atau tidak. Nah, ternyata, nah ini, yang mereka tidak mengisi penghasilan orang tua ini bisa jadi adalah mereka yang penghasilan orang tuanya di bawah rata-rata, apalagi kalau di bawah UMR. Mereka yang penghasilan orang tuanya tinggi, di atas 30 juta misalnya, 35 juta, 50 juta, mungkin akan menuliskan tanpa kemudian sungkan atau ragu-ragu, karena kemudian nggak ada masalah. Tapi mungkin mereka yang penghasilannya di bawah rata-rata akan cenderung malu gitu, sungkan untuk mengisinya. Apalagi di kuesionernya ditanyakan nama dan nomor induk mahasiswa seperti itu. Nah, ini pun isian, bukan kemudian kayak rendah, sedang, tinggi, sehingga juga cenderung untuk missing, untuk tidak ada gitu. Nah, ketika yang diisi yang besar dan juga sedikit, lalu diimputasi dengan rata-rata yang sisanya, maka kemudian bias ke atas kan. Nah, makanya akhirnya seolah-olah mahasiswa itu penghasilan orang tuanya besar semua. Nah, ini adalah cerita bagaimana kita tidak boleh melakukan imputasi jika missing value-nya itu tidak completely at random, atau kalau misalnya berpola, maka kita tidak boleh melakukan imputasi. Nah, ini yang harus hati-hati, dan saya lihat jarang dibahas di beberapa pelatihan atau pembahasan di pengolahan data. Jadi, di buku-buku data mining juga karena terlalu tergesa-gesa, beberapa buku data mining tidak menerangkan hal ini. Mereka hanya menerangkan mengimputasi dengan misalnya median atau rata-rata atau modus untuk data kategori. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika missingnya itu random. Nah, ada tes statistiknya untuk hal ini, namun kita tidak bahas di sini karena ini masih pendahuluan dari exploratory data analysis. Kita akan bahas itu lebih dalam nanti di lesson selanjutnya. Cuma sampai sini ya, saya hanya beri rampu kuning dulu, bahwa hati-hati dalam melakukan treatment terhadap missing value. Nah, ada begitu banyak metode di missing value ya. Bagaimana kita kemudian menghandle missing value? Bisa kemudian kita exclude ya. Exclude-nya juga exclude kalau ada missing value minimal 1 aja di kolomnya kita exclude, atau misalnya ada pakai threshold, kalau lebih dari 2 missing value-nya, 2 kolom misalnya, baru di-exclude dan lain sebagainya. Nah, itu ya, itu ada berbagai macam cara untuk meng-exclude-nya. Secara umum, kalau missing value-nya tidak terlalu banyak, ya kita tidak terlalu masalah biasanya untuk meng-exclude. Dan juga kita harus perhatikan, data yang kita exclude itu termasuk kasus khusus apa enggak. Nah, data scientist yang baik, data analis yang baik, kemudian rajin diligent, untuk kemudian melihat hal ini. Karena bisa jadi, hati-hati, datanya itu sangat berharga.
Nah, pada kasus-kasus tertentu, data scientist atau data analis akan bekerja di sebuah perusahaan di mana setiap baris dari datanya itu mahal. Ada kasus-kasus tertentu yang seperti itu. Jadi jangan sembarangan main hapus-hapus saja. Kita harus lihat apakah data-data yang akan kita hapus itu merupakan data-data yang spesial seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita imputasi ya. Kalau dia numerik misalnya, metode yang sederhana ya diganti dengan rata-rata atau median, tapi bisa juga kemudian kalau di sini missing, lalu ada di sini ada, maka kita bisa menggunakan model regresi atau klasifikasi tergantung yang missingnya ini numerik atau kategorik. Kita lalu prediksi dia. Paling mudah dengan k-nearest neighbor ya, k-nearest neighbor untuk memprediksi missing tersebut. Nah, kalau datanya time series, ya ini ada banyak metodenya. Misalnya isi, missing, isi. Nah, kita kemudian bisa mengimputasi dengan data sebelumnya atau rata-rata sebelumnya dan sesudahnya dan seterusnya. Ini ada banyak sekali metodenya untuk yang time series juga. Nah, ini missing value makanya sangat dalam sekali pembahasannya. Makanya nanti akan saya pisahkan dalam lesson terpisah. Cara untuk memeriksa missing value di data kita dengan menggunakan modul Pandas itu sangat mudah sekali. Perintahnya hanya kemudian is0 lalu .sum. Nah, ketika kita jalankan fungsi ini di sini, ya, maka kita mendapatkan kemudian keterangan di sini bahwa misalnya variabel distance taksi ada 13 missingnya, distance market juga 13, distance ke hospital 1 dan seterusnya, lalu ini tidak ada missingnya. Sebelum kita melakukan treatment terhadap missing value, biasanya kan, oh kalau kita ngelihat kayak tadi, datanya hampir 1000, tapi missingnya 13, oh relatif cukup kecil lah, seperti itu. Lalu main hilangkan saja gitu ya. Nah, tapi ada baiknya kemudian kita cek, dia hilangnya seperti apa? Apakah misalnya cenderung menyebar di beda kolom, seperti itu. Nah, itu nanti akan mengakibatkan missingnya kalau kita exclude ya, maka yang hilang datanya akan lebih banyak dari 13 tadi ya, karena kemudian tersebar gitu. Nah, makanya kemudian salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membuat heat map dari missing value-nya dengan cara seperti ini. Jadi seaborn heat map, lalu data frame kita is null seperti ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Oh ya, berarti kalau kita exclude, oh ini tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya ternyata missingnya tidak terlalu banyak tapi menyebar gitu di beda kolom, di beda baris dan beda kolom, maka walaupun tadi .sum-nya misalnya tidak terlalu besar, tapi kalau di exclude semua jatuhnya nanti jumlah baris yang dihapus itu cukup banyak seperti itu. Jadi ini adalah salah satu teknik yang cukup baik untuk meyakinkan nanti ketika kita exclude dengan cara misalnya minimal salah satunya ada nolnya kita buang, maka tidak terlalu banyak data yang kemudian kita filter seperti itu. Kita juga kemudian bisa menghitung ya persentase dari berapa banyak yang nol dengan cara seperti ini, cukup sederhana, mudah sekali. Jadi is0.sum sama seperti tadi ya, dibagi dengan ukuran datanya len dari price, kemudian ya udah kita balikkan lagi ke frame yang kalau kita kemudian jalankan, kita mendapatkan persentase dari setiap variabel missingnya itu berapa persennya. Kurang lebih sebenarnya sama kayak tadi, cuma dengan display dalam bentuk persentase. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, untuk menanganinya, nah ini ada berbagai macam. Yang pertama misalnya kita cukup bilang drop na. Nah, dengan drop na ini berarti jika ada minimal satu missing di salah satu kolom, kemudian baris itu kita filter, kita exclude dari analisa lebih lanjut. Nah, bisa juga kita kemudian hapus jika misalnya semua kolomnya missing atau minimal 2 atau variabel tertentu missing seperti itu. Nah, ini contohnya untuk kasus kita kali ini misalnya karena tadi karena tidak terlalu banyak dan datanya misalnya untuk yang dihilangkan itu bukanlah data spesial atau khusus, maka kita pakai drop na ya. Jadi kalau ada salah satu yang missing, maka kemudian kita exclude baris tersebut. Nah, perintahnya kemudian adalah drop na in place sama dengan true. Selalu gunakan in place sama dengan true jika memang itu bisa dilakukan. Nah, ini kita jalankan.
berarti kita simpan juga di dalam variabel trace to. Nah, kalau kita cek lagi kemudian is null.sum, maka kita dapatkan kemudian missing value-nya sudah tidak ada. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya juga ingin menyampaikan bahwa ya, ini kita melakukan treatment missing value jika memang kita ingin menggunakan model di mana dia tidak bisa menerima missing value. Contohnya misalnya di regresi ya. Di regresi itu kita mendapatkan bahwa parameter yang optimal gitu ya. Parameter yang optimal itu kan rumusnya misalnya X transpose X inverse kali X transpose Y. Nah, ini kan apa sih? Ini sebenarnya perkalian matriks kan? Nah, kita tidak mungkin mengalihkan matriks ya kalau ada missing value-nya. Apalagi kemudian menghitung inverse-nya, yang mengalihkannya saja sudah tidak bisa, sehingga tidak bisa dihitung parameter optimal dari regresinya. Nah, itulah mengapa kemudian regresi tidak bisa menghandle missing value. Dia di sini ada vector operation, perkalian matriks. Tetapi model lain seperti decision tree, karena dia konsepnya adalah entropi ya, seperti ini, dia hanya menghitung frekuensi based on frekuensi, maka dia bisa menghandle missing value. Begitu pula juga dengan misalnya neural network. Nah, makanya saya sampaikan di awal tadi di lesson ini bahwa pre-processing itu berbeda-beda tergantung kemudian model apa yang ingin kita gunakan. Nah, dia tidak kemudian satu pre-processing untuk seluruh model, untuk seluruh keperluan. Seperti itu. Nah,